Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya teman-teman semua. Perkenalkan diri, nama saya Andri Priyadi, SMM. Saya sebagai koordinator bidang minat dan bakat prestasi mahasiswa Universitas Pamulang di bawah Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Oke, pertama saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa Universitas Pamulang, mahasiswa baru. Semoga teman-teman semangat dalam menjalankan perkuliahannya dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan berkaitan salah satu pembahasan, yaitu bagaimana caranya sebagai mahasiswa kita itu terampil dalam berkomunikasi. Nah, di mana di PKKMB semester ganjil ini akan ada yang namanya LKMM Pradasar, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Oke, bagi teman-teman mungkin sudah familiar berkaitan dengan berkomunikasi, karena menurut kami ya tentunya sebagai mahasiswa kita harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, entah itu dengan dosen maupun dengan teman sejawat. Nah, di sini ada sebuah penjelasan yang menjelaskan bahwa berkomunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dan ide secara efektif kepada orang lain, serta memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan kata-kata, bahasa tubuh, dan nada suara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa komponen komunikasi yang harus teman-teman pahami. Pertama, tentunya kita sebagai pengirim. Apa maksud dari pengirim tersebut? Pengirim yang dimaksud di sini adalah orang yang menyampaikan pesan, mengubah pikiran dan ide menjadi sebuah pesan. Kemudian yang kedua, tentunya kalau ada pengirim pasti ada yang namanya penerima. Oke. Penerima yang dimaksud di sini adalah orang yang menerima pesan, menerjemahkan pesan yang diterima. Selanjutnya ada yang namanya saluran. Saluran yang dimaksud di sini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Medianya tentunya banyak, teman-teman, baik secara lisan, tulisan maupun nonverbal. Dan yang keempat, ada yang namanya feedback atau umpan balik. Nah, maksud dari umpan balik di sini adalah tanggapan dari penerima pesan, baik itu bisa berupa kata-kata, tindakan, atau ekspresi wajah. Nah, unsur-unsur komunikasi inilah yang harus teman-teman pahami, yang bisa teman-teman laksanakan ketika nanti teman-teman berinteraksi dengan dosen, interaksi dengan teman mahasiswa yang lain, atau berinteraksi seluruh aktivitas yang ada di Universitas Pamulang. Oke. Di sini ada beberapa jenis-jenis keterampilan komunikasi. Pertama, tentunya dalam bentuk keterampilan komunikasi lisan. Entah itu di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas, gitu ya. Karena bagaimanapun seorang mahasiswa harus aktif minimal dalam menyampaikan ide, gagasan, terutama dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi tulisan. Nah, tadi di awal sudah kita contohkan misalkan dalam bentuk surat ataupun yang lainnya. Tentunya dalam perkuliahan teman-teman selain berkomunikasi secara lisan, tentunya dalam bentuk tulisan. Misalkan dalam membuat tugas, dalam memberikan pesan kepada dosen. Nah, itu harus ada poin-poin yang bagaimana sih caranya ketika kita berkomunikasi dengan dosen tersebut. Dan yang ketiga, ada keterampilan komunikasi nonverbal. Nah, nonverbal itu seperti bahasa tubuh maupun yang lainnya. Oke, selanjutnya, di sini penjelasan berkaitan dengan komunikasi lisan. Pertama, bagaimana caranya ketika kita berbicara di depan umum. Contohnya, bagaimana teman-teman presentasi di kelas, atau misalkan berpidato dalam suasana rapat. Tentunya ini menjadi hal-hal yang penting ketika kita berbicara tentang komunikasi lisan. Yang kedua, berdiskusi. Saya yakin teman-teman mahasiswa pasti akan melaksanakan aktivitas diskusi dengan dosen maupun dengan teman sejawat, melalui mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, maupun mendengarkan. Dan yang ketiga, misalkan dalam teknik wawancara, yaitu dengan memberikan dan menerima sebuah informasi. Dan yang terakhir, atau mungkin juga bisa melalui telepon, yaitu dengan cara komunikasi jarak jauh. Oke, selanjutnya berkaitan dengan keterampilan komunikasi tulisan.
Nah, dalam keterampilan komunikasi tulisan ini, salah satu contohnya adalah teman-teman di sini ada contohnya menulis surat. Ini ini hanya salah satu contoh aja ya, atau ada juga dalam bentuk lain, baik yang bersifat formal maupun informal. Atau juga misalkan dalam menulis laporan, menyampaikan informasi secara rinci. Misalkan teman-teman di perkuliahan diminta untuk membuat sebuah laporan kegiatan, tugas dalam bentuk makalah, paper, ataupun yang lainnya. Perhatikan bagaimana caranya membuat sebuah laporan, entah itu makalah ataupun yang lainnya. Ini merupakan salah satu contoh komunikasi tulisan. Atau selanjutnya misalkan dalam menulis email, ya sampaikan komunikasinya secara profesional. Ada semacam penghormatan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menulis pesan secara singkat, yaitu komunikasi cepat dan informal. Nah, ini sering digunakan juga oleh seorang mahasiswa, misalkan untuk menghubungi atau berjanjian dengan para dosennya. Sampaikan dengan sopan dan singkat pada tujuannya. Kemudian selanjutnya keterampilan komunikasi nonverbal. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah lihat dari bahasa tubuh. Apa maksud dari bahasa tubuh ini? Misalkan kayak ekspresi wajah, gestur, kontak mata gitu ya. Teman-teman pasti akan mengalami nanti bagaimana caranya komunikasi dengan seorang dosen atau teman-teman, pasti gestur tubuhnya itu akan mengikuti secara spontan gitu ya. Secara tanpa kita sadari, baik gerak tangan, mata, ataupun yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, ini penting teman-teman ya, bagaimana caranya kita mengekspresikan komunikasi kita itu dengan menggunakan bahasa tubuh. Atau ada juga yang harus teman-teman perhatikan itu mengenai paraverbal. Maksudnya di sini adalah berbicara tentang nada suara, volume, kecepatan. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Bagaimana caranya kita mengatur nada suara kita, volume kita, dengan siapa kita bicara, apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Dan tentunya yang ketiga adalah ruang, jarak fisik dengan lawan bicara. Tentunya ini akan mempengaruhi juga. Nah, teman-teman yang kami banggakan, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi teman-teman. Yang pertama, tentunya kita harus jadi pendengar aktif, gitu ya. Dalam arti kita harus saling menghargai nih, menghargai ketika lawan kita berbicara ataupun ketika kita mendengarkan. Pertama, perhatikan lawan bicara dengan seksama, ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman. Dan yang ketiga adalah hindari interupsi. Maksudnya adalah kita belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Setelah itu, ketika ada yang kita pahami, ada yang kita belum pahami, baru kita sampaikan sebuah pertanyaan. Yang kedua, misalkan perjelas pesannya. Maksudnya adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ketika teman-teman misalkan berbicara dengan teman kelas dan berbicara dengan dosen, tentunya akan berbeda bahasanya. Nah, jangan sekali-kali teman-teman menggunakan bahasa sehari-hari itu disampaikan kepada dosen. Khawatirnya nanti akan sulit dipahami apa dan maksud tujuannya itu untuk apa. Selanjutnya, sampaikan poin-poin penting secara berurutan. Sampaikan dengan jelas, langsung tujuannya apa, maksudnya apa gitu ya. Dan yang ketiga, hindari penggunaan kata-kata yang ambigu, multitafsir lah contohnya. Dikhawatirkan nanti penerima pesannya itu memahaminya itu dalam konteks yang lain. Selanjutnya adalah perhatikan bahasa tubuh. Tadi juga sudah disampaikan, mulai dari jarak kontak mata, gunakan gestur yang mendukung pesan, pertahankan postur tubuh yang terbuka, gitu ya. Yang selanjutnya, tingkatkan kepercayaan diri, persiapkan diri sebelum berkomunikasi, latih berbicara di depan umum, dan berpikir positif. Nah, ini sering nanti teman-teman akan lakukan ketika teman-teman berada dalam ruang kelas ataupun yang lainnya. Tentunya berbicara atau berlatih berbicara itu tidak cukup hanya teman-teman dilakukan dalam ruang kelas, tapi bisa dilakukan di luar ataupun di tempat di mana teman-teman bekerja. Yang selanjutnya, berlatih secara teratur. Nah, cari kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, bergabung dengan kelompok diskusi atau klub berbicara, atau ikuti pelatihan komunikasi. Nah, teman-teman di kampus mungkin teman-teman bisa ikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman. Misalkan di unit kegiatan mahasiswa atau di himpunan mahasiswa. Di Universitas Pamulang banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti, gitu ya. Salah satunya adalah untuk melatih komunikasi teman-teman,
untuk memperluas jaringan, untuk memperluas wawasan, atau mungkin kita untuk belajar yang tidak didapatkan di ruang kelas. Oke, baik teman-teman mahasiswa, berikut adalah etika bagaimana sih teman-teman ketika berkomunikasi dengan dosen. Pertama, teman-teman harus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen tersebut. Nah, pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat misalkan, beribadah, atau sebisa mungkin teman-teman melakukan komunikasinya di jam kerja. Yang selanjutnya, gunakanlah bahasa yang formal, yang umum, dan dimengerti. Jangan bertele-tele, tidak alay, tidak memerintah, dan tentunya tidak disingkat dan tanda baca yang baik, serta tidak menggunakan emotikon yang berlebihan. Itu harus diperhatikan. Kemudian, yang selanjutnya adalah pastikan menyampaikan identitas lengkap sebelum memulai pembicaraan. Namanya siapa, NIM-nya berapa, gitu kan, dari mana, itu harus disampaikan. Jangan langsung kepada maksud dan tujuannya, tapi teman-teman menyampaikan teman-teman itu siapa, gitu ya. Dan yang keempat, tuliskan keperluannya, dengan singkat dan jelas, langsung ke inti masalah, jangan bertele-tele. Kemudian teman-teman jangan memaksa, tidak terburu-buru, dan jangan sampai teman-teman dalam bahasanya itu menggurui, sebisa mungkin itu dihindari. Dan tentunya yang terakhir adalah harus diakhiri dengan ucapan terima kasih atau salam setelah pesannya itu teman-teman sampaikan. Nah, kurang lebih gitu kira-kira teman-teman mahasiswa ya. Jadi mohon diperhatikan bagaimana teman-teman berbicara atau etika komunikasinya di lingkungan Universitas Pamulang. Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang kemahasiswaan, teman-teman nih bisa kepoin nih. Ya, ada beberapa akun media sosial kita. Yang pertama, teman-teman bisa mengunjungi kemahasiswaan.unpam.ac.id. Kemudian di sini ada kontak person juga yang bisa teman-teman simpan ya apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kemahasiswaan. Atau biar lebih jelas, teman-teman bisa follow Instagram lembaga kemahasiswaan, yaitu kemahasiswaan.unpam.official, gitu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan nilai manfaat buat semuanya. Semangat, semangat sukses. Semoga teman-teman menjadi mahasiswa yang baik, berprestasi. Mari kita warnai Universitas Pamulang itu dengan prestasi yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.